Materi pertama prakarya yang akan kita bahas di sini yaitu kerajinan serat. Dan yang pertama kita bahas yaitu pengertian serat. Dan yang kedua jenis dan karakter serat. Yaitu yang pertama pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Serat juga suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Tekstil dalam pemakaian sehari-hari dikenal dengan istilah kain. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang. Sedangkan kain merupakan bahan jadinya yang sudah bisa kita gunakan. Serat adalah bahan baku tekstil, merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Bahan baku tekstil ini merupakan bahan pembuat pakaian dan kebutuhan lain. Bahan serat alam dikenal oleh orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam yaitu negara Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan pokok tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Produksi bahan serat alam dari tahun ke tahun boleh dikatakan stabil. Namun, persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun, mengingat kenaikan produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan ketersediaan bahan serat alam sangat terbatas. Untuk memproduksi bahan serat alam juga dibutuhkan iklim yang mendukung. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis dan karakteristik bahan serat ini kita fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan dari bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan, yaitu kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus, tekstur sesuai persyaratan produk. Serat tumbuhan ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan yang memiliki biji sangat beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah menjadi bahan serat. Pertama, kita udah lihat serat biji kapas, dan yang kedua serat biji kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek ataupun batang pohon mahkota dewa. Yang ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat daun nggak banyak. Namun, banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produksi tekstil. Contohnya, serat daun nanas atau serat daun pandan berduri. Yang keempat, serat berasal dari buah.
Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Dan yang kedua adalah serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan sangat disukai oleh negara-negara Eropa karena memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat menghangatkan sehingga orang yang tinggal di daerah musim dingin memanfaatkan serat ini. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya yaitu stafel dan filamen. Serat stafel yaitu serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba ataupun kelinci. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Dan yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Sementara selat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut berakar, serta mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik. Jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai jenis-jenis serat dan karakteristik serat dan pengertian serat.